Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Sakti dari kelas TI 236. Di sini saya akan membahas tentang sistem basis data. Pengertian tentang DBMS, SQL, redundansi data, entitas, composite key, dan index key. Selanjutnya, apa itu DBMS? DBMS itu merupakan singkatan dari Database Management System, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk menyimpan, mengambil, dan memodifikasi data dalam basis data. Selanjutnya ada SQL, singkatan dari Structured Query Language. Ini adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengakses, mengelola, dan memanipulasi data dalam sistem manajemen basis data relasional, RDBMS. Selanjutnya, redundansi data. Duplikasi data yang sama di beberapa tempat dalam basis data yang dapat menyebabkan inkonsisten dan pemborosan ruang penyimpanan. Selanjutnya, entitas. Entitas itu adalah dalam konteks basis data adalah satuan yang berwujud seperti objek atau konsep yang dapat didefinisikan secara unik dan memiliki atribut. Composite key adalah kunci yang terdiri dari dua atau lebih atribut yang digunakan untuk membuat kunci yang unik dan dapat mengidentifikasi basis data secara unik. Selanjutnya, index key digunakan untuk mempercepat pencarian atau query data dalam database. Pengguna tidak dapat melihat indeks, ini hanya digunakan untuk mempercepat pencarian. Selanjutnya, jenis-jenis arsitektur. Ada apa saja jenisnya? Jenis arsitektur basis data. Data pusat. Data pusat, semua data disimpan dalam satu lokasi. Arsitektur ini cocok untuk organisasi dengan jumlah pengguna dan data yang tidak terlalu besar karena lebih mudah dikelola dan dibiayai infrastruktur yang lebih rendah. Selanjutnya, data terdistribusi. Data terdistribusi di beberapa lokasi yang berbeda dan saling terhubung melalui jaringan sangat cocok untuk organisasi besar dengan pengguna data yang terbesar di banyak lokasi. Selanjutnya, data cloud. Arsitektur basis data cloud menggunakan infrastruktur cloud untuk menyimpan dan mengelola data. Ini ideal untuk organisasi dengan jumlah pengguna dan data sangat besar, serta bagi mereka yang membutuhkan kemampuan untuk dengan cepat menyesuaikan sumber daya berdasarkan permintaan. Level basis data. Eksternal, level pandangan. Level ini menentukan bagaimana data dilihat oleh pengguna individu dengan menggunakan pandangan view yang menggunakan subset dari database. Pandangan ini dapat disesuaikan untuk kebutuhan pengguna tertentu sehingga menyembunyikan kompleksitas data yang sebenarnya. Konseptual. Level konseptual mendefinisikan skema konseptual yang mencakup struktur data dari semua data yang tersimpan dalam database. Ini termasuk definisi tintas, tipe data, hubungan, dan batasan integritas. Level ini berfungsi sebagai perantara antara level fisik dan level eksternal, memungkinkan independensi data. Internal, level fisik. Level terendah yang menggambarkan bagaimana data sebenarnya disimpan dalam media penyimpanan. Level internal menangani cari penyimpanan. Fisik data yang akses ini termasuk struktur penyimpanan seperti indeks yang membantu dalam akses data yang efisien. Level ini juga menangani masalah seperti kompresi data dan enkripsi. Selanjutnya, perbedaan.
Apa sih perbedaan basis data hierarki dengan basis data jaringan? Basis data hierarki merupakan struktur data yang tersusun secara hierarkis, di mana setiap entitas memiliki satu atau lebih entitas yang terkait di bawahnya, membentuk struktur pohon. Selanjutnya, basis data jaringan merupakan model yang memperluas model hierarkis dengan memperbolehkan entitas memiliki lebih dari satu entitas induk dan mengizinkan hubungan many to many antara entitas. Sekarang SQL, struktur query language dan NoSQL, not only SQL. SQL merupakan bahasa pemrograman khusus yang digunakan untuk mengelola dan mengambil data dari basis relasional. Selanjutnya, NoSQL merupakan pendekatan yang memperbolehkan penyimpanan dan pengambilan data yang tidak mematuhi format tabel yang khas dari basis data relasional. NoSQL sering digunakan untuk skala besar, data yang tidak terstruktur dan membutuhkan fleksibilitas tinggi. Contoh basis data berbasis NoSQL. Ada MongoDB, basis data dokumen NoSQL yang memungkinkan penyimpanan data dalam bentuk dokumen JSON yang fleksibel. Selanjutnya Cassandra, basis data kolom NoSQL yang dirancang untuk menangani volume data yang sangat besar dan skala horizontal dengan baik. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.